Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Menpora harus evaluasi ketum PSSI yang demo. Ada-ada aja nih. Jadi spanduknya tulisannya Menpora evaluasi ketum PSSI. Ini ada-ada aja nih permintaan dari supporter Indonesia. Menpora evaluasi ketum PSSI. Ya Menpora sama ketum PSSI orangnya sama. Bagaimana itu mau evaluasi? Ya Erik, evaluasi Erik. Ceritanya bagaimana itu? Ada kocak ini. Evaluasi ketua umum PSSI. Kita tahu kan ketua umum PSSI itu adalah beliau, iya, betul. Erick Thohir. Sementara Menpora RI adalah beliau, ya, Erick Thohir juga. Erick Thohir. Jadi ketua umum PSSI Erick Thohir ditegur Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir. Jadi ya seperti saling tunjuk menunjuk begitu. Dalam diri saling menunjuk. Loh, kau kan bagian dari ketum PSSI. Yang satu bagian lagi bilang, oh kau kan bagian dari Menpora. Siapa yang harus dievaluasi ini? Tapi begini teman-teman, puncak kemarahan dari supporter timnas Indonesia itu ketika timnas itu gagal ke Piala Dunia. Jadi wajar kalau ada permintaan untuk evaluasi. Itu sangat-sangat wajar menurut saya. Tapi ya kalau saya lihat memang kemarin sepertinya itu tidak ada orang PSSI yang mau menemui Ultras Garuda itu yang demo di kantor PSSI. Entah masalahnya apa, kenapa mereka tidak mau temui orang-orang dari Ultras Garuda? Karena kalau ada pasti beritanya sudah keluar. Tapi sejauh yang saya cari tahu, beritanya itu tidak ada bahwa orang-orang dari PSSI ini tidak ada yang mau atau tidak bersedia bertemu dengan orang-orang dari supporter dari Ultras Garuda ini teman-teman. Kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi kita menunggu juga klarifikasi dari PSSI ini kenapa tidak mau bertemu dengan para demonstran ini yang meminta supaya ada evaluasi dari Kemenpora atau Menpora itu sendiri kepada ketum PSSI. Lah orangnya sama bagaimana mau evaluasi kan begitu. Sosok baik gitu polisinya, padahal dia udah meminta uang gitu. Karena ucapan Adam Alis tersebut yang dianggap melakukan penghinaan terhadap polisi Malaysia, netizen dan media Malaysia minta pemerintahnya ambil tindakan tegas terhadap Adam Alis. Kelihatannya kasus ini bakal panjang. Video Adam Alis saat ditilang polisi Malaysia. Panjang ini dan ucapan ceritanya, Adam bro. Alis yang seolah-olah polisi Malaysia mata duitan kini tengah viral di Malaysia. Banyak netizen dan media desak pemerintah Malaysia untuk tuntut pemain Persib Bandung tersebut. Menurut mereka, polisi Malaysia tidak mata duitan, jadi jangan samakan polisi Malaysia dengan polisi Konoha. Gimana menurut kalian? Tapi menurut saya mereka terlalu baper lah. Banyak hal lah yang mereka juga sebenarnya buat kesalahan itu. Tapi ya mereka seolah-olah menjadikan kasusnya Adam Alis ini ya sebagai sesuatu yang besar. Padahal ya mereka sendiri yang membesar-besarkan kasusnya Adam Alis ini. Menurut saya itu hanya salah paham saja sebenarnya. Itu ya masalah kecil sebenarnya, cuma dibesar-besarkan lah. Kalian paham lah, mereka lagi frustasi karena sepak bola mereka itu lagi down-downnya teman-teman. Lagi jatuh-jatuhnya. Sudah ada skandal pemain naturalisasi ilegal yang 7 orang itu, kemudian ada juga masalah-masalah yang lain di mana pemain-pemain yang mereka naturalisasi ini itu di-banned sama FIFA, tidak boleh bermain untuk Malaysia 1 tahun. Jadi ketika ada pemain-pemain dari Indonesia yang ke sana kemudian menang, ya frustasilah mereka. Jadi mereka jadikan alasan ya persoalannya Adam Alis dengan polisi Malaysia itu ya dibesar-besarkan. Ya tapi sebenarnya masalah kecil ini, tak usahlah dibesar-besarkan. Kelompok supporter fanatik Timnas Indonesia, Ultras Garuda, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PSSI, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Aksi ini menjadi luapan kekecewaan mendalam mereka terhadap berbagai situasi yang menimpa Timnas Indonesia belakangan ini. Dengan atribut serba hitam, puluhan anggota Ultras Garuda hadir membawa spanduk-spanduk berisi pesan keras dan tuntutan perubahan. Suasana semakin memanas ketika mereka menyegel kantor PSSI, menegaskan bahwa ini bukan sekadar luapan emosi spontan, melainkan bentuk protes yang terencana dan terorganisir. Oh jadi mereka segel. Ini mungkin segel karena tidak ada orang PSSI yang berani ketemu mereka. Padahal mereka ini hanya mau menyampaikan tuntutan mereka, menyampaikan aspirasi mereka. Tapi kenapa tidak ada yang mau ketemu ya?
Dalam aksinya, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi total kinerja federasi, perubahan struktur internal hingga desakan agar PSSI mengambil langkah nyata memperbaiki arah kebijakan sepak bola nasional. Iya, betul juga teman-teman, karena setelah kita gagal di Piala Dunia karena pemecatan Sintayong, itu ya sepertinya arah PSSI ini semakin tidak jelas. Awalnya bilang targetnya itu Piala Dunia 2026, ya kan? Setelah itu diganti lagi targetnya ke 2030. Nah, setelah itu berselang 2 minggu atau 1 minggu itu beda lagi di preskon itu katanya 2034. Jadi inkonsisten ini yang membuat supporter itu marah, membuat supporter itu kecewa. Kenapa? Ada apa dengan PSSI? Kenapa terjadi inkonsisten di tubuh PSSI? Kemudian ada juga orang-orang PSSI yang secara vulgar itu berkomentar dengan netizen, padahal ya mereka pejabat PSSI harusnya lebih jaga ya mulutnya lah, cara bicaranya lah. Tapi ya sampai dengan saat ini tidak ada evaluasi juga dari PSSI itu sendiri. Ya kita tidak tahu juga apa yang terjadi di dalam. Kita sih tidak mau jangan sampai di dalam PSSI itu ya orang-orang yang dalam tanda kutip itu mafia itu bercokol di dalam tubuh PSSI. Karena kalau ya sejujurnya kalau ada mafia-mafia di dalam tubuh PSSI, ya susah sepak bola kita mau maju. Mau siapapun ketua umumnya, tapi kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip itu mafia bercokol dan tetap berkantor di PSSI, susah sepak bola kita maju. Siapapun ketua umumnya, yakin saya. Rizky Ridho unggul di voting sementara Puskas Award 2025. Oi, ngeri nih. Untuk saat ini Rizky Ridho memiliki jumlah voting paling banyak dengan 5 voting tertinggi sementara. 1 Rizky Ridho 608,724 ribu vote, diikuti Lamine Yamal, Declan Rice, Gonzalo Montiel, dan Pedro de la Vega. Wah, ngeri nih, kita punya pemain andalan ini ada di nomor 1 nih. Nah, semoga dia menang Puskas ini, tergantung sekarang dari panelis yang di FIFA nanti ini. 608.000 lebih suara dan mengalahkan nama-nama besar dunia seperti Lamine Yamal dan Declan Rice. Tentu ini berkat dukungan dari publik Indonesia, Jelas. bukan hanya dari supporter Persija saja, tapi juga ada supporter Persib Bandung, supporter Persebaya Surabaya, supporter Arema, dan banyak supporter lainnya. Ya, karena ini menyangkut nama Indonesia. Kapan lagi ada orang Indonesia yang masuk nominasi Puskas Award? Kalau ada orang Indonesia masuk nominasi Puskas Award, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita warga negara mendukung. Ya harusnya seperti itu, kita mendukung dan kita mengapresiasi kinerja dari Rizky Ridho ini. Walaupun dia ada di Persija mewakili klub untuk golnya itu, tapi kembali lagi yang dia bawa ini adalah Indonesia, bukan hanya sekedar Persija. Jadi ayo kita dukung terus, kita voting. Yang belum voting silakan voting, karena ini masih sampai Desember nanti nih teman-teman. Let's go, voting, jangan lupa ya. Indra Syafri buka-bukaan, ternyata ini alasan gila timnas U23 pilih Mali sebagai lawan uji coba jelang SEA Games. Pelatih timnas U23 Indra Syafri akhirnya belak-belakan soal kenapa Garuda Muda sengaja pilih Mali U23 sebagai lawan uji coba jelang SEA Games 2025. Bukan asal comot lawan, tapi strategi matang. Indra mau anak-anaknya digembleng sama tim yang levelnya di atas Indonesia. Katanya Keren. pelatih profesional Mantap. biasanya butuh 3 jenis lawan, yang kuat, setara, dan lebih lemah. Dan Mali jelas masuk kategori yang bikin mental ditambah habis-habisan. Dengan ranking dan kualitasnya lebih tinggi, Indra pengen lihat gimana respon pemain saat ketemu tekanan beneran sebelum terjun ke persaingan Asia Tenggara. Nonton bola gratis, klik link di bio. Dua laga di Pakansari pada 15 dan 18 November 2025 ini bakal jadi ajang pembuktian sekaligus screening terakhir buat nyari 23 pemain terbaik ke Thailand nanti. Indra Syafri berharap pengalaman di Gas Mali bakal jadi bekal emas waktu ketemu Myanmar, Filipina, dan Singapura di grup C. Apalagi Indonesia datang sebagai juara bertahan, jadi harus tampil makin garang. Intinya uji coba kali ini bukan cuma buat menang, tapi buat bikin Garuda Muda siap tempur dan gak kaget sama intensitas permainan tinggi. Ya, Indonesia punya sejarah cerita manis di mana kita juara bertahan, dalam artian di edisi terakhir kemarin itu kita dapat medali emas untuk kategori olahraga sepak bola. Jadi pasti gengsi itu ada, kita tidak mau di edisi tahun ini itu kita pulang dengan medali perunggu ataupun medali perak. Kita harus mempertahankan medali emas itu, oke? Dan kalau kita lihat memang Indra Syafri cukup serius untuk mempersiapkan timnas U23 ini bermain di SEA Games, dan ada beberapa nama-nama pemain diaspora yang bermain di luar itu dipanggil, tapi ada juga beberapa yang sudah dicoret, sekitar 2-3 pemain itu yang dicoret dipulangkan ke klubnya karena menurut coach Indra Syafri mereka belum siap, belum matang untuk dipakai nanti di ASEAN Games, teman-teman. Itu salah satunya Xavier Cat kalau saya tidak salah ya. Jadi ada beberapa pemain yang sudah dipulangkan. Nah, sekarang menurut PSSI SEA Games ini harus dijadikan obat
penawar untuk masyarakat ketika kita gagal ke Piala Dunia. Jadi SEA Games ini harus juara. Ya tapi menurut saya kurang tepat sih, karena target utama kita itu kan Piala Dunia. SEA Games ini ajang dimana hanya sebatas Asia Tenggara saja. Tapi kalau Piala Dunia itu kan seluruh dunia. Kalau Indonesia di sana kan itu keren. Tapi ya sudahlah, kita sudah mengambil langkah yang ekstrim memecat Sintayong dan kita tidak berada di Piala Dunia. Sekarang harus fokus ke SEA Games ini ya. Kita doakan semoga Indra Syafri dan juga anak asuhannya ini bisa meraih emas di SEA Games nanti. Saya yakin mereka bisa kalau lihat dari kategori pemain yang ada sekarang, kemudian kematangan tim, saya pikir bisalah kita bisa jadi juara satu nantinya, bisa jadi juara umum untuk sepak bola. Yakin sih, apalagi kan kalau level Asia Tenggara, Coach Indra jangan diragukan itu. Manyus itu keren itu. Turun aksi di GBK Arena, Ultras Garuda suarakan revolusi di tubuh PSSI. Yaps, tepatnya siang tadi. Revolusi, hingga sore guys. ini, Ultras Garuda langsung mendatangi kantor PSSI dikarenakan tuntutan mereka tidak didengar atau tidak mendapat jawaban dari PSSI. Dan efeknya hari ini Ultras Garuda menuntut Erick Thohir untuk out dan revolusi total di tubuh PSSI. Namun terpantau hingga sore ini tidak ada satu perwakilan pun dari Tidak PSSI, ada satu Esko, perwakilan ataupun pun, ketua umum oke. kita yang menemui langsung supporter Ultras Garuda. Dan hal ini sangat kita sayangkan, di mana seolah-olah PSSI tidak memberikan jawaban apapun terkait tuntutan yang disuarakan oleh supporter Ultras Garuda. So jadi kita harus ikut suarakan revolusi total di tubuh PSSI. Kalau menurut kalian gimana? Ya kalau PSSI itu mengabaikan acu tak acu dan seolah-olah bertindak bodoh amat dengan suara supporter, jangan marah kalau supporter itu terus menuntut supaya Erick Thohir out dan orang-orang di jajarannya Erick Thohir di dalam PSSI ini untuk segera direvolusi, karena tidak ada feedback yang baik dari PSSI. Andai saja kemarin mereka itu ada perwakilan dari PSSI yang ketemu dengan orang-orang dari Ultra, saya pikir sudah selesai sebenarnya. Tapi ini tidak ada feedback yang baik dari mereka, seolah-olah ya acu tak acu, bersikap bodoh amat. Jadi jangan marah kalau supporter itu sangat-sangat kecewa, sangat-sangat marah dengan PSSI. Ini terjadi semenjak kalian itu pecat Sintayong loh. Karena kita sebenarnya yakin timnas ini bisa masuk Piala Dunia itu dengan Sintayong. Tapi PSSI justru memecat Sintayong dan meyakinkan kita bahwa dengan Patrick lah kita akan ke sana. Tapi kan kita terakhir gagal, kita tidak ke sana. Semakin bertambahlah emosi dari supporter ini. Bukan hanya Ultras, tapi kita yang ada di daerah sekalipun itu emosi, jengkel. Kita tidak bisa meluapkan kita punya emosi dengan ikut demonstran. Ya kita bisa meluapkan dengan video-video seperti ini, konten-konten seperti ini. Artinya apa? Kita sayang dengan sepak bola Indonesia, kita sayang dengan PSSI ini. Kita tidak mau PSSI ini salah jalan. Kita mau tuh PSSI jalannya lurus. Kalau setiap hari kita bilang proses, basi kita proses terus. Kita mau hasil sekarang. Mau sampai kapan? Berapa lama lagi kita harus proses? Mau sampai dunia kiamat kita proses? Kita kan harus petik hasil sekarang. Apakah kita harus petik hasil yang buruk? Tidak mau kita. Iya kan? Udahlah, jangan terlalu beralasan, terlalu beralibi dan kita butuh proses segala macam. Udah bodo amat, kita tidak peduli dengan proses lagi. Udah terlalu lama kita proses. Iya kan? Kita awalnya percaya dengan Erick Thohir, dengan jajaran-jajarannya dia. Oke, langkah-langkahnya saya pikir banyak yang bagus. Perlu diakui banyak yang bagus. Terobosan-terobosannya ekstrim dan itu menguntungkan untuk sepak bola Indonesia. Tapi jangan lupa, satu langkah salah saja itu sudah membuat kita marah, membuat kita kecewa. Satu langkah salah itu membuat kita sebagai supporter ya, dari pandangan kita sebagai supporter itu kecewa. Kenapa Sintayong harus dipecat? Dan juga beberapa alasan-alasan yang lain lah. Itulah kenapa kita marah dengan PSSI. Bukan kita benci, bukan kita mau membenci PSSI atau Erick Thohir, Arya Sinulinga dan siapapun lah di dalamnya lah. Tidak, tapi kita sayang. Kita mau kalian itu oke lah, come on man, kita mau itu kalian supaya jalannya itu lurus begitu. Kita tahu perjuangan kalian untuk timnas, kita tahu perjuangan kalian untuk bagaimana sepak bola Indonesia ini maju begitu. Tapi tolonglah, berikanlah feedback. Suara supporter ini itu suara di mana perwakilan dari masyarakat sebenarnya. Contohnya seperti Ultras Garuda ini, mereka mau menyuarakan apa yang menjadi keresahan selama ini. Dan keresahan itu tidak datang dengan sendirinya, tiba-tiba oh kita rasa, tidak. Tidak mungkin ada api, tidak mungkin ada asap tanpa ada api.
Jadi ada penyebabnya kenapa resah, kenapa emosi, kenapa sebal, kenapa kesal. Itulah kenapa kita mau demo sebenarnya. Cuma yang dari daerah tidak bisa. Kita ya menyuarakan lewat video-video seperti ini saja. Itu tanda bukti sayang bahwa kita tidak mau kita punya federasi itu salah jalan. Kalau negara lain saja bisa maju sepak bolanya lebih oke dari kita, kenapa kita tidak? Kita tidak mau tinggal di tempat. Kan gitu. Itu karena apa? Karena sayang, semata-mata karena sayang. Rumor soal pelatih baru timnas Indonesia kali ini datang dari Eropa. Wih, Disampaikan Eropa media lagi, bro. Irlandia, Irish Examiner menyebut Indonesia memantau pelatih timnas Irlandia, Heimir Hallgrímsson, sebagai salah satu calon pelatih baru timnas Indonesia. Hallgrímsson berkebangsaan Islandia, saat ini masih aktif melatih timnas Irlandia. Namun posisinya saat ini tengah rawan pemecatan karena tengah dalam momen penentuan ke Piala Dunia 2026. Irlandia akan menghadapi 2 laga berat menghadapi Portugal dan Hungaria. Nah, kemarin kalah Jika tuh gagal Portugal. bawa Irlandia lolos, kemungkinan ia akan diberhentikan. Kontraknya bersama Irlandia baru berakhir pada Maret 2026 mendatang. Kita sebenarnya tidak peduli siapa pelatihnya, siapa ketua PSSI-nya, siapa exco-nya, kita tidak peduli. Intinya orang yang ada di sana itu bisa memajukan sepak bolanya kita. Cuma itu, tidak ada yang lain. Kalau mereka bisa bekerja dengan maksimal, oke, tidak ada yang manusia yang sempurna. Tapi kembali lagi, kita hanya menginginkan satu, sepak bola kita lebih bagus dari negara lain, dari sebelum-sebelumnya. Cuma itu sebenarnya. Tapi ya sudah, bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Di demo pun tidak ada yang mau ketemu dengan Ultras Garuda itu, sampai disegel kan kantornya itu. Itu bagaimana? Itu ceritanya seperti apa gitu? Siapa lagi yang harus mendengar suara tuntutan dari supporter? Kalau bukan PSSI, apakah kita harus menuntut Presiden Prabowo? Kan tidak mungkin. Masa sih hanya sekelas PSSI, hanya sekelas sepak bola harus diintervensi sama Pak Prabowo? Aduh, masih banyak lah urusan lain, ya kan? Nah, kita suarakan itu ke PSSI-nya, cuma tidak didengarkan, ya sama saja. Tapi kita tidak masalah lah, oke lah, intinya kita sudah bersuara. Sedikit tidaknya kan sampai juga ke telinganya mereka bahwa kita menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan kritik. Itu tandanya kita sayang sebenarnya dengan PSSI. Jadi semoga didengar suara-suara dari Ultras Garuda, dari supporter timnas, siapapun lah supporternya, tolong didengar. Revolusi dan perbaikilah langkah-langkahnya kalian. Jangan sampai salah langkah. Oke? Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.